Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Nugroho dengan NPM 21100101339 dari kelas 1M reguler pagi Banjarmasin, Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan menjelaskan komponen atau bagian dari motherboard untuk memenuhi tugas mata kuliah, organisasi, dan arsitektur komputer atau yang disingkat ORKOM dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rashidan. Yang pertama, pengertian dari motherboard adalah perangkat komputer yang saling menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain seperti prosesor atau CPU, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Kemudian form factor atau standar ukuran motherboard. Pada umumnya di pasaran dan sering digunakan oleh konsumer terdapat 3 jenis form factor motherboard. Yang pertama ATX dengan ukuran 30,5 x 24,4 cm. Yang kedua Micro ATX dengan ukuran 24,4 x 24,4 cm. Yang ketiga Mini ITX dengan ukuran 17 x 17 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dari motherboard. Contoh motherboard yang saya gunakan dari brand ASRock dengan tipe Z690 Phantom Gaming 4 D5 sebagai contoh untuk menjelaskan apa saja komponennya. Komponen yang pertama adalah CPU socket, adalah tempat prosesor atau CPU komputer diletakkan. Umumnya di sekitar soket ini terdapat 4 buah lubang untuk memasang heatsink atau fan prosesor. Sebelum membeli prosesor atau CPU, pastikan dulu tipe soketnya agar menemukan motherboard yang pas sesuai kebutuhan. Sebab ada beberapa jenis soket yang ada pada motherboard yaitu PGA dan LGA. Yang pertama, soket PGA adalah tipe soket yang secara fisik berupa lubang-lubang yang tersusun untuk dipasangkan pada pin yang ada pada prosesor. Contohnya soket 4 yang digunakan pada Intel Pentium generasi pertama. Yang kedua adalah soket LGA, kebalikan dari soket PGA, di mana pinnya terletak pada motherboard bukan pada prosesor. Contohnya LGA pertama yang digunakan Intel yaitu LGA 7755 atau soket T yang digunakan pada Intel Pentium 4, dan contoh lainnya seperti LGA 1700 yang merupakan soket terbaru Intel digunakan pada Intel Core i9 12900KF. Komponen berikutnya adalah RAM slot, memiliki bentuk yang mudah dikenali, yaitu memanjang berada di dekat prosesor dan fungsinya untuk memasang RAM pada motherboard. Contoh jenis RAM yang sering digunakan yaitu RAM DDR. Terdapat beberapa jenis RAM DDR yang tersedia di pasaran, yaitu DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan DDR5. Komponen berikutnya adalah PCIe slot, adalah standar bus ekspansi komputer serial berkecepatan tinggi, yang dirancang untuk menggantikan standar bus PCI, PCIe, dan EGP yang lebih lama. Slot PCIe memiliki berbagai macam standar ukuran, mulai dari kali 1, kali 2, kali 4, kali 8, dan kali 16. Pada motherboard yang saya gunakan, sebagai contoh memiliki slot PCIe kali 1 dan kali 16. Yang pertama, slot PCIe kali 16 adalah slot yang menggantikan slot EGP. Namun fungsinya sama dengan slot EGP, yaitu berfungsi sebagai penghubung komponen grafik ke motherboard seperti PGA. Yang kedua, slot PCIe kali 1 berfungsi untuk memasang peripheral tambahan pada motherboard seperti LAN card dan Wi-Fi card. Komponen yang selanjutnya adalah M.2 slot, adalah slot yang menggantikan standar slot M-SATA pada motherboard karena menggunakan spesifikasi fisik yang lebih fleksibel. Kebanyakan motherboard modern datang dengan setidaknya 2 slot M.2. Fungsinya untuk menghubungkan drive penyimpanan M.2 seperti SSD atau kartu ekspansi Wi-Fi atau Bluetooth. Selanjutnya adalah port SATA, adalah bus primer pada komputer yang didesain untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data seperti SSD SATA dan hard disk drive. Komponen berikutnya adalah port I/O, adalah sekumpulan port yang posisinya berada pada bagian kiri motherboard. Fungsinya adalah sebagai penghubung antar perangkat I/O dengan motherboard. Contoh perangkat input adalah keyboard dan mouse, dan contoh dari perangkat outputnya adalah monitor dan printer. Macam-macam port I/O. Yang pertama, PS2 port berfungsi menghubungkan motherboard dengan perangkat keyboard dan mouse. Yang kedua, USB port berfungsi menghubungkan motherboard dengan perangkat eksternal, contohnya printer dan flash disk. Yang ketiga, HDMI port berfungsi mengirimkan data gambar dan suara sekaligus ke perangkat eksternal seperti monitor.
Yang keempat, RJ45 port berfungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN dan topologi jaringan lainnya. Yang terakhir, HD audio jacks berfungsi menghubungkan motherboard dengan perangkat eksternal audio seperti mikrofon, speaker, dan headset. Komponen berikutnya adalah chipset, yaitu seperangkat komponen elektronik dalam sirkuit terpadu yang mengelola aliran data antara prosesor, memori, dan peripheral lainnya. Dalam prosesor yang lebih baru, vendor chipset telah memadatkan fungsi North Bridge dan South Bridge yang tersisa menjadi satu chip karena pengontrol PCIe dan grafik terintegrasi langsung pada CPU. Contohnya chipset terbaru Intel yaitu Intel Z690. Komponen berikutnya adalah baterai CMOS, merupakan baterai kecil berukuran seperti koin yang berfungsi untuk memberikan daya pada BIOS dan juga berfungsi untuk menyimpan settingan pada BIOS komputer seperti jam dan tanggal. Komponen berikutnya adalah CPU power connector. Biasanya ditemukan di bagian atas motherboard menuju sisi kiri. Fungsinya menyuplai daya listrik ke prosesor. Sering disebut dengan konektor ATX 12 volt. Komponen berikutnya adalah motherboard power connector. Disebut konektor daya ATX adalah plug-in 24 pin yang memasok daya ke seluruh motherboard. Ini biasanya ditemukan di sisi paling kanan dari motherboard. Slot PCIe, port SATA, modul RAM, dan lainnya semuanya dipasok daya dari plug-in ini. Komponen berikutnya adalah VRM, berfungsi menurunkan voltase dari power supply ke voltase yang sesuai kebutuhan prosesor. Komponen berikutnya adalah fan header. Kebanyakan motherboard biasanya memiliki 3 atau lebih fan header. Fungsinya menghubungkan dan memberi daya pada kipas agar suhu komponen motherboard tidak terlalu panas. Komponen berikutnya adalah USB header. Fungsinya adalah sebagai tempat menambahkan konektor USB pada bagian depan casing. Komponen berikutnya adalah sistem panel header. Fungsinya adalah sebagai tempat menghubungkan kabel saklar, tombol daya, LED indikator daya, dan tombol reset pada casing. Komponen berikutnya adalah HD audio header. Fungsinya adalah sebagai tempat menambahkan konektor audio seperti mikrofon, speaker, maupun headset di bagian depan casing. Sekian penjelasan tentang komponen dan bagian motherboard dari saya. Apabila ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.